Terah, siap. Happy Sunday ya teman-teman. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Halo Christian. Wah, Hai saya baru Christian, hari ini Linda. bertatapan wajah dengan Christian. Ternyata Iya, ya. amin. Ya, kita mau sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami. Tuhan tolong pimpin kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Iya, Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita daripada Allah turun kepada kami. Agar setiap pujian penyembahan ini Tuhan, Engkau bertahta di atasnya. Dan ketika kami menaikkan pujian ini, siapapun yang menontonnya, ada kuasa yang mengalir, ada kesembuhan yang mengalir, ada amin, pemulihan yang terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Lewat amin. puji-pujian yang kami naikkan, bahkan lewat firman-Mu Tuhan yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu. Amin. Dan Tuhan sepanjang minggu ini. Mungkin boleh dimulai aku tembak Christian, boleh kali ya? Boleh ya Christian ya. Silakan Christian. Kemarin saya sudah ketemu dengan orang yang pengikut Shinjonji ini. Mhm. Oke. Ibu-ibu, saya dapat nomornya dari TikTok dan puji Tuhan dia langsung respon dan langsung kami sharing-sharing satu ruangan dan ya mungkin belum saatnya ya bisa bergabung dengan kita karena aku tanya semuanya, ibu menurut ibu tentang Tritunggal itu kan aku tanya. Nah dari ajaran mereka itu mereka bilang itu karangan manusia atau buatan manusia kan. Karena mereka bilang tidak ada di Alkitab. Nah kemarin aku cari di Alkitab, terus saya bilang sama ibunya, ada ibu tiga-tiganya di Alkitab, masa nggak ada kan. Nah waktu itu kami ke debat. Nah pas aku undang dia di grup, ibu ini kayaknya dia kesal deh sama aku. Karena aku bilang samanya, itu ajaran ini ibu, menurut ibu bagaimana, apakah sesat atau tidak. Saya bukan maksud untuk menjerumuskan ibu ke hal yang tidak baik, tetapi saya membawa ibu ke jalan yang benar supaya ibu tidak terlalu ikut di ajaran tersebut. Nah, kalau misalnya ibu kurang mengerti apa yang saya sampaikan, mungkin ibu bisa tanya sama pendeta atau ibu bisa searching di Google. Nah, otomatis ibu bisa lebih paham dari sananya dan kemungkinan di banyak sosial media mantan dari ajaran tersebut, eh, mereka berikan kesaksian bagaimana mereka bisa dari awalnya ikut dari ajaran tersebut hingga bisa mereka keluar. Nah ibu ini mungkin ya mm, masih kesal ya sama aku sampai aku kasih video kesaksian ya seorang bapak, masih belum ada respon sama sekali ya. Mari kita berdoa ya biar ibu ini bisa kembali ke jalan yang benar ya. Dan ibu ini juga belum mempelajari satupun apa namanya pelajaran tentang Alkitab. Dan saya mengerti juga pas aku sampaikan ibu, oh iya, ya ya iya aja dia ikut aja kan. Mana yang kita bilang oh iya, mana yang kita bilang oh iya. Waduh, parah ya. Nah, ada satu lagi yang kasih itu loh Kak. Terakhir aku gabungkan Ricky itu kan. Oh ya, yang Ricky terakhir yang ya, saya iya. gabungkan itu Itu kan. baru ya? Itu yang baru aku dapat dari Facebook. Nah, Ricky ini masih belajar tentang ajaran itu sampai sekarang. Oke. Dan dia langsung kasih aku nomor guru mereka itu, dan guru itu ngajak aku untuk bergabung. Tetapi aku tidak ikut. Cuman aku mau telepon di ibu itu, apa gurunya itu, biar guru itu bisa bergabung dengan saat itu. Mungkin besok aku ikut itu dan sambil aku tarik. Hmm. Aku Oke. minta doa dari teman-teman semua ya supaya, karena kita di Indonesia ini cukup banyak yang jadi pengikut. Oke. Saya rasa banyak dari Indonesia dan
Mari kita berdoa ya supaya negara kita Indonesia semakin bertumbuh dalam Tuhan dan Amin. semakin damai. Benar-benar. Itu aja sih. Christian, apa namanya? Aku mau ini ya. Kamu kalau bisa gini, teman-teman kamu yang ada di grup itu ya, kita bikin Zoom aja. Kita ngobrolin soal pengajaran Shinjonzi ya. Kamu bikin jadwal, Boleh, Bu. nanti aku boleh join di situ. Nanti aku bantu kamu untuk ngomong gitu Oh, oke, Kak. Boleh. ya. Oke, terima Kita kasih bikin banyak, Zoom Kak. ya. Kita bikin Ah, Zoom nanti terima aku nanti ikut ngomong di situ. baik, Kak. Jadi baik, Kak. Terima kasih banyak ya. Aku sangat berterima kasih. Kemarin kita ada rencana, Kak, hari Sabtu kan. Oke. Cuman saya bukan hari Sabtu, hari Kamis. Sibuk kan. Ini Ada hari Minggu, kegiatan hari ini hari Minggu. saya. Hari ini hari Minggu, kemarin Kamis. Oh, Kamis. Oke. Nah, gini, Kak. Guru itu ajak aku untuk belajar. Nah, aku tidak ikut. Cuman ada teman yang di grup itu bilang, aku tanyakan, gimana boleh kita mulai kah untuk Zoom? Katanya nggak apa-apa, mulaikan sekarang. Sekarang nggak apa-apa. Terus aku bingung, aku mulaikan bagaimana ya gitu. Jadi ya, aku berterima kasih ya Kak. Nanti aku telepon aku nanti kasih tahu sama temanku yang ada di grup itu apa kita mulaikan hari Iya, apa malam, boleh, apa boleh. pagi. Nah, baik Kak. Soalnya yang kita kejar ini pertemuannya di grup itu dari sampai mana Kak? Dan ini sudah sampai di Indonesia, itu sih yang paling intinya. Iya, iya. Tapi kamu nggak usah Eh, ikutan ke kelas gurunya ya. Gurunya nggak perlu ikut-ikutan. Percuma ngomong sama orang-orang guru-guru itu. Karena mereka baik Kak. punya cara untuk membuat kita distract ya. Lebih baik Oh iya. orang-orang murid-muridnya aja. Nanti kamu bikin jadwal ya. Orang-orang yang memang mau kita ngobrolin, kita akan kupas apa yang mereka ajarkan itu sebenarnya tidak sesuai dengan firman, ya, gitu. Baik, Kak. Terima kasih ya. Sip. Terima kasih. Nanti siapa tahu mereka mau beribadah di R2B kan, bareng-bareng sama kita. Yang kalau belum bergereja apalagi kan. Amin, Kak. Amin, amin. Amin ya. Ya, thank you loh. Ternyata kamu Dan ini yang pejuang pencari jiwa-jiwa nih yang sudah disesatkan sama Shinsionzi. Wow. Luar biasa, Christian. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Christian, kamu nggak usah nyerah ya. Kamu masih banyak teman ya. Yang lainnya aku pasti akan berjuang ya bareng-bareng. Ada Lita juga di sini. Lita juga sedang berjuang untuk temennya Lince. Lita, barusan Lince WA kakak, makanya aku sambil nyanyi sambil WA. Dia bilang aku mau ikutan sebenarnya kak, tapi aku lagi di gereja. Gitu. Jadi nanti next week kalau dia mau bisa ikut dia ikut. Itu Lince itu di Shinjonji juga, dia masih sekolah di situ, di temennya Lita. Lita punya hati supaya temennya ini bisa keluar dari situ. Nah, barusan aku bilang mau minggu depan linknya masih sama kan ya kak, berarti dia udah tertarik kan. Udah tertarik. Jadi aku bilang aku masukin grup di Redeem to Bless ya, biar nanti ada info-info. Boleh kak katanya. Jadi gitu. Nanti teman-teman mungkin Lita, Christian, Bu Ani udah di grup. Ya, kita kan masukin ke grup satu ya. Jadi kayak Christian kan tadi nanya, Kak Santi ada ibadah atau enggak. Nah aku tuh kadang lupa kan, kalau satu-satu kirim. Tiba-tiba pas udah jam 9, si Christian belum dikirim. Ternyata dia nanya. Nah, jadi aku masukin di grup. Apakah boleh, teman-teman? Boleh, boleh. boleh, Kak. Boleh, Kak. Yes. Boleh ya dimasukin ya supaya kita ada info-info apa langsung tahu semua. Gitu. Oke, ini aku cantumkan linknya di apa namanya, di kolom chat. Jadi teman-teman bisa bergabung lewat tautan yang di bawah untuk bisa Oh, bergabung di iya, grup mantap Li. Into Blessed Nations Ya, ya. Nah, oke. jadi nanti di sana kita akan berbagi informasi. Jadi teman-teman boleh langsung bergabung lewat chat link tautan yang ada di kolom chat. Silakan bergabung ya teman-teman ya. Yes. Ditunggu kehadirannya Baik. di grup Redeem to Bless Nations ya. Aku Thank you. Oke. Sama-sama, semakin banyak orang yang bergerak untuk memberitakan kebenaran, semakin meringan pekerjaan kita. Yes. Jadi nggak berjalan sendiri-sendiri.
Ada amin? Amin. 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 Luar biasa. Terima kasih Christian untuk kesaksiannya, untuk teman-teman yang akan bersaksi di minggu depan. Ya, giliran. Minggu Ya. minggu minggu depan ini juga aku mau ke gereja gereja Korea ya. Karena Oh, firasat saya ini ada seorang bapak yang pernah aku gabung di komunitas ibadah kayak gini. Nah, dia sempat ngomong kemarin habis kita ibadah kita nanti sharing-sharing tentang Bible study ya. iya Bible study, iya betul. An- Nah, saya ada pemikiran wah ini nggak benar nih. Aku harus ke sana untuk kejar-kejar mereka. Mana tuh mereka Oh, bisa gabung ke kita gitu. ini penjaring manusia Disunter. nih. Jadi Petrus timnya itu, penjala Man- manusia. Mantap. Karena bapak ini kejar-kejar aku dari dulu kan. Aku Hmm. sempat kesal. Dia bilang aku kamu cari teman kita untuk beribadah. Saya bilang lah, kok saya yang cari-cari teman malas lah. Mm-mm. Nah, aku sempat komunitas kami itu sempat terputus dan kemarin bapak ini WA aku di Instagram karena di WA saya udah blokir karena ribet ya bapak ini kemarin dan dia ajak aku beribadah di gereja mereka dan aku bilang oke Pak, kalau ada pelayanan di sana aku mau ya. Dia minta pelayanan apa yang kamu mau, apa saja Pak, khotbah, WL, singer, aku mau. Oke, nanti kita Bible study ya pas selesai ibadah. Nah makanya dua minggu ini saya belum ke sana karena kemarin aku ke GBK dan kemarin yang 2 minggu lalu aku ada kegiatan. Jadi mohon doanya ya biar minggu depan gak ada halangan dan ya bisa kita tarik orang-orang yang Amin. salah jalan. Iya, amin, amin. Yes, thank you, thank you. Baik, terima kasih Christian. Semangat ya, pantang mundur Yes, untuk menjadi pencari-pencari jiwa yang tersesat. Haleluya. haleluya. Ini jadi motivasi ya untuk kita semua ya. Iya. Heeh. Oke. Semangat Christian. Baik teman-teman, nanti minggu depan kesaksiannya disimpan untuk minggu depan ya, Bu Ani, Kak Lita, dan Jerebi ya. Iya. Iya, kita angkat satu pujian untuk kita bisa untuk kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk kami berkumpul, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, kesaksian Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami akan masuk untuk kami belajar firman-Mu, hal yang simpel, hal yang mungkin tidak banyak orang membahas ini, tapi dari sesuatu yang simpel ini bukakan mata hati kami, bukakan pengertian kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami menjadi domba-domba-Mu yang mengenal suara gembalanya. Kami mengenal siapa diri kami, kelemahan kami, kelebihan kami Tuhan. Yang terutama adalah kami menyadari bahwa hidup kami tidak bisa tanpa Engkau, apapun itu. Hanya Tuhan yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, kami buka hati kami dan pikiran kami untuk Engkau. Taruh hati-Mu dalam hati kami, taruh pikiran-Mu dalam pikiran kami. Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Lia. Udah pimpin pujian, udah memandu acaranya. Ya, terima kasih untuk Christian yang sudah juga membagikan kesaksiannya. Nanti untuk Lita, Bu Ani, dan Jeremy. Nanti Lia juga ya minggu depan kesaksian. Supaya ibadah kita bisa 1,5 jam ya. Kalau diusahakan tepat waktu, kalau lebih dikit boleh lah gitu. Nah, teman-teman, aku mau kesaksian sebentar ya sebelum aku sharing firman bareng-bareng. Jadi Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Redeem to Bless dalam hal ini, walaupun dalam hal ini kakak yang pergi, tetapi karena lewat pelayanan Redeem to Bless ada hamba Tuhan yang akhirnya mengenal Redeem to Bless lewat, kakak suka sharing firman kan ya di Facebook, di Reel.
di TikTok gitu, tapi ternyata ada yang salah satu hamba Tuhan dari Facebook itu melihat. Nah, namanya itu Bapak Sahat. Dia meminta kakak udah sebulan yang lalu untuk membawakan sharing firman di pelayanan yang dia lakukan. Ternyata pelayanannya yang dia lakukan itu adalah pelayanan untuk pra, karena kalau pra itu suka itu ya, pra sejarah lebih sering diomongin daripada pra sejahtera, karena itu bahasanya dari mereka pra sejahtera. Nah, karena memang dan puji Tuhan kemarin aku pergi ke sana bareng sama Jeremy, ada foto-fotonya, ada videonya. Tadinya pengen di sharing hari ini, tapi kan harus diedit ya, harus dibagus-bagusin dulu. Baru nanti minggu depan aku akan share apa yang terjadi. Kalian pasti akan merasa gini, ah keren ya mereka gitu. Aku kayaknya udah begini, hidup aku masih bagus, hidup aku masih bisa gini. Mereka itu haleluya, bapak-bapak udah tua banget menari gitu, pakai sendal, nggak ada yang nggak pakai sendal gitu kan. Lah ya kita udah di musiknya bagus, yang nyanyi bagus ya nggak, tapi susah kan untuk nyanyi bisa bergerak. Tapi aku nangis itu karena aku merasa kebaikan Tuhan. Rupanya ternyata aku diingetin. Aku tuh pernah ke situ. Aku pernah ke situ 7 tahun yang lalu. So, aku tanya sama pendetanya, Pak Saat maaf aku tanya dulu. Aku sebenarnya pernah ke sini loh. Pas saat ini ruangannya dulu begini-begini, aku tiba-tiba ingat gitu ruangannya begini-begini. Sekarang jadi bagus. Udah bagus, ada salibnya, ada alat musiknya full, bagus, bersih. Terus yang aku tahu ternyata Pak Sahat ini dulu itu kerja di Freeport, tapi dia punya panggilan untuk melayani kaum ini gitu. Dia bilang gini, setiap kali saya kerja, Tuhan panggil saya ingat jiwa-jiwa. Jadi saya harus memilih antara pekerjaan atau melayani Tuhan. Berat bu katanya, tapi saya memilih melayani jiwa-jiwa. Seperti itu kesaksian aku, semoga menginspirasi dan membuat kita lebih semangat di dalam Tuhan. Artubi sekarang bukan cuma 2-3 ekor domba, ya kita kan domba ya. Aku domba, kalian juga domba, domba Tuhan maksudnya ya. Bukan lagi 2-3 ekor, tetapi kita sudah 6. Ya kan? Artinya setelah 6 ada 7, ada 8. Ntar ada eksponensial, ada kelipatan. Sekarang boleh satu-satu. Hitungan bukan hitungan deret, tapi hitungan apa satu-satu itu namanya hitungan apa ya? Kalau hitungan deret kan banyak ya. Banyak apa Li? Hitungan apa ya? Jari, Hah? jari. Hitungan jari. Maksud gue bukan itu, ada bahasanya ya, tapi boleh lah. 1, 2 gitu ya. Jadi ada hitungan deret, itu hitungan apa gitulah pokoknya. Nah, sekarang Tuhan kasih satu. Nah, dari satu-satu ini Tuhan mau lihat firman Tuhan, kalau kau setia dalam perkara kecil, dia akan berikan perkara yang lebih besar. Jangan pernah berharap kita menerima jiwa-jiwa baru kalau kita sendiri belum setia dalam perkara kecil. Amin. Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita masuk aku mau tanya, karena kita belajar bukan sekedar belajar. Aku bilang kita belajar firman bukan karena aku lebih pandai, lebih keren, enggak ya. Kita sama-sama belajar, makanya akan terjadi pertanyaan. Apa yang sudah, apakah kalian masih ingat nggak pelajaran 2 minggu yang lalu? Seminggu yang lalu kita nggak ngebahas domba, kita ngebahas gereja ya. Karena ada kebutuhan tentang gereja ya pada waktu itu dan seru juga gitu kan. Nah tapi 2 minggu yang lalu kita baru memulai tentang gembala yang baik, tapi kita bahas tentang domba. Ada 2 ciri yang sudah kita bahas. Boleh aku tanya kepada Bu Ani, waktu 2 minggu lalu datang nggak Bu? Telat kali ya 2 minggu yang lalu. Datang. Yang 2 minggu lalu ya? Iya 2 minggu lalu datang ya. Telat nggak Bu waktu itu? Sempat ada firman Tuhan ikutan nggak? Eh, aku telat masuk hari itu. Tapi ikutan firman Tuhan ya? Firman Tuhan lupa ya, kayaknya sempat ikut ya. Sempat ikut ya? Oke, berarti kalau lupa belum tentu ingat juga. Mau tanya sama Jeremy. Jeremy ada di mana sih? Dia itu lagi sakit dia. Jadi, nah oke. Gimana? Jeremy inget nggak yang 2 minggu lalu? Lupa ingat. Ciri domba. Oh, ciri-ciri domba. Kenapa domba itu disamakan dengan manusia atau dianalogikan dengan manusia? Kita udah bahas 2 ciri aja. 2 sifat domba. Ya, karena yang pertama domba itu lemah. Karena sama seperti manusia kita kan jatuh dalam dosa. Terus yang kedua itu
dia mengetahui suara gembalanya. Oke, yang kedua itu benar ya, tapi yang pertama belum kita bahas. Oke, lumayan ya, dia masih ingat. Oke, Lita. Yang Lita masih ingat itu domba yang mengikuti gembalanya. Domba yang mengikuti gembalanya. Oh, mendengar suara gembala ya. Ya, dan ada domba yang mengikuti domba yang lain. Oh, Ada yang letih gitu, Kak. oke. Jadi ada dua ya, ada dua. Apa yang pertama apa? Domba yang mengikuti gembalanya, yang mendengar suara gembalanya. Dan yang satu yang lemah, nggak bisa ikut ini, Kak, domba yang lain. Oke, lumayan. Dia ingat-ingat. Mantap, mantap. Oke, Lia gimana, Li? Kalau yang saya ingat itu domba itu tipikalnya peniru. Jadi ketika ada domba lain yang melompati satu rintangan, nah maka domba-domba lain akan mengikuti gitu. Lalu yang kedua, domba itu karena punya emosi dan bisa mendengar suara gembalanya, mengenal suara gembalanya. Seperti itu. Nah, oke. Itu jauh lebih tepat ya. Itu hampir 90% tuh bener. Haleluya. Tapi bener. Maksudnya bahasanya itu hampir bener gitu ya. Tapi betul, itu yang pertama adalah domba itu punya sifat ngikutin. Jadi follower. Ya, aku tuh gak suka follow orang kecuali orang itu memang bener-bener punya value. Ya bukan kepengen ngikutin gimana cara hidupnya gitu. Aduh, dia orang kaya, aduh keren gitu ya. Aku nggak pernah suka. Even though itu teman-teman, lihat deh, aku follow-nya, kamu cek deh di Instagram aku. Aku nggak ada follow siapa-siapa. Kenapa? Karena ngabisin beranda juga. Muncul dia lagi makan enak gitu ya. Muncul dia lagi jalan-jalan di luar negeri. Muncul dia lagi, waduh, ngapain ya? Hidup kita cuma diisi dengan kesenangan-kesenangan orang lain yang belum tentu juga sebenarnya seperti itu. Tapi kalau muncul di beranda itu firman Tuhan, khotbah, atau tentang rajut, tentang nyanyi, itu keren bagi aku karena itu ilmu. Tapi aku nggak punya tuh follow yang aneh-aneh kecuali kalau temen ya. Kalau temen ya aku follow ya kan, aku juga aku kepengen tahu gitu apa maksudnya biar kerasa nggak jauh. Tapi untuk orang-orang yang ini aku nggak ada follower, aku nggak mau. Nah, domba itu cirinya kalau kita suka follow, coba cek ya. Kita follow orang-orang seperti apa? Cek ya. Cek. Kita jangan jadi follower terus-terusan. Ya, kita harus menjadi domba-domba yang karena Tuhan itu menggembalakan kita bukan cuma terus jadi follower orang lain ya, tapi dia mau menjadi followernya Kristus. Kalau menjadi follower Kristus, kita menjadi domba pemimpin di luar sana. Gitu. Bukan dunia yang membuat kita menjadi follow mereka. Gitu ya, jangan sampai. Lihat follow kita follow siapa aja, kalau nggak berguna hapusin. Jahat banget sih gue. Karena itu karena kita melatih mental kita gitu supaya waktu kita memutuskan sesuatu bukan karena kita lihat Instagram orang jadi kita pengen seperti kayak mereka, tapi kita betul-betul fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam diri kita, apa yang gembala kita mau dalam diri kita ya. Jadi follower. Yang kedua, coba cek diri kita. Apakah quote-quote-nya dunia ini sering menjadi kebanggaan? Kan ada quotation dari orang-orang yang keren dalam tanda kutip ya. Itu menjadi menurut si Mister ini loh begini. Di firman Tuhan ada yang lebih jauh tuh ayat firman yang ini. Kenapa harus ngambil quote-quote dari orang lain gitu? Quote-quote yang baik atau yang benar itu pasti dari firman Tuhan. Tapi manusia itu punya kreativitas untuk mengubah bahasanya ke bahasa mereka masing-masing. Padahal itu adalah ayat Alkitab. Gitu. Nah, hati-hati ya. Quote-quote yang dibikin oleh orang-orang dan kita merasa bangga. Ini aku udah lebih dalam ya. Kalau dulu waktu 2 minggu lalu aku cuman bilang ngikut sana ngikut sini, tapi sekarang aku mau lebih dalam lagi. Ngikut quote-quote orang, ya. Cek apakah kita sebegitu bangganya. Aku punya teman-teman yang begitu bangga dengan quotation orang-orang terkenal. Tapi sebenarnya itu adalah firman Tuhan, gitu. Kita lupa
bahwa sebenarnya di firman Tuhan apa yang kita perlukan itu semua ada. Hanya mungkin bahasanya bahasa firman ya. Tapi manusia lebih jago untuk mutar-mutar akhirnya itu diklaim sebagai bahasanya mereka. Yang ketiga, suka follow-follow apa ya? Suka ngikut-ngikut ya, apa kata orang. Hoax, gampang banget. Nah, teman-teman, aku mau ingetin kalau ada hoax sini, hoax itu apalagi ngomongin tentang hamba Tuhan, teman, saudara, jangan langsung percaya ya. Domba yang tidak percaya kepada Kristus memiliki kelemahan suka cepat percaya. Sama kayak aku dulu suka percaya sama hoax orang. Bertahun-tahun aku berpikiran orang ini jahat, orang ini sesat, orang ini nggak sesuai firman. Tapi pada saat Tuhan, kebenaran itu pasti akan muncul ya. Pada saat Tuhan memberikan waktu kepada aku untuk aku bisa menyelidiki lebih deep, aku menyesal, sangat menyesal. Ternyata imanku kepada Kristus masih lemah, ya, masih lemah karena gampang percaya sama hoax gitu, ya. Jangan cepat percaya, selidiki. Domba yang digembalakan oleh Kristus adalah domba yang tidak cepat percaya. Domba yang digembalakan oleh Kristus adalah domba yang nggak suka ikut-ikutan orang. Domba yang digembalakan oleh Kristus adalah domba yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi penuai. Istilahnya kitalah yang membuat tren, bukan kita yang ikutan tren. Seperti itu, ya. Oke, yang kedua, domba punya emosi, ya kan? Emosi sebenarnya, ya emosi yang dipunya domba itu hampir sama dengan emosi yang dipunya manusia. Ada beberapa emosi yang kita punya yaitu rasa takut, ya. Domba juga punya rasa takut, gitu. Ya sama, domba itu dia punya rasa takut juga punya alasan. Kita juga punya rasa takut, kita punya alasan gitu ya. Bukan karena kita penakut gitu. Tapi memang itulah yang Tuhan ciptakan. Domba itu memang takut. Yang kedua, domba punya sukacita. Manusia juga punya rasa sukacita. Yang ketiga, punya rasa sedih. Manusia juga punya rasa sedih. Yang keempat, punya rasa cinta, ya. Kita juga punya rasa cinta. Ada kita merasa juga jijik. Domba ternyata juga punya rasa jijik gitu kan. Aneh juga ya. Terus domba punya rasa kagum. Itu kayak kita ngomongin kita sendiri ya. Jadi waktu aku ngomong begini aku ngebayangin dombanya juga. Domba yang berbulu gitu ya, lucu gitu kan. Ada imajinasinya. Teman-teman gitu gak sih? Kalau kita ada seseorang lagi ngomong atau kita lagi ngomong tuh kayaknya ada gambar gitu ya. Atau ada video kebayang di situ. Ya kan? Itu tandanya Tuhan, kita kan segambar dengan rupa Allah ya. Tuhan itu kreatif, kita juga kreatif. Nah kalau waktu kita ngomong gak ada imajinasi, hati-hati, berarti kita bukan manusia kreatif. Biasanya kalau orang konsentrasi, waktu orang ngomong tuh kebayang, kayak ada video, kayak ada gambar. Jadi kita mengilustrasikannya sendiri, gitu. Makanya pada waktu, coba aku tanya ya, aku tanya sama Lia, sama Lita, sama Bu Ani, sama Christian, sama Jeremy. Yesus itu mukanya seperti apa? Pasti yang sering dilihat kan, yang sering dilihat di kalender dulu kan, janggutan gitu kan ya, rambutnya panjang, ganteng. Itu yang kita lihat selama ini. Belum tentu loh dia wajahnya seperti itu, ya kan? Tapi karena terus kita dikasih makanannya itu, gambarnya itu, semuanya tuh sama karena itu gambarnya. Emang begitu, emang udah pernah lihat? Belum tentu loh, ya kan? Iya kan? Tapi ya nggak apa-apa, Tuhan Yesus nggak menjadi masalah wajahnya dianggap sama semua kayak gitu, tapi dia lebih mulia dari apa yang kita lihat sebenarnya gitu ya. Intinya begitu. Nah, jadi ke kreatif ya. Oke, ada lagi bingung. Domba masih tukang bingung si domba ya. Marah, sedih, itulah kita. Jadi emosi yang dipunyai oleh si domba ini, karena kita memiliki emosi itu, jadi kita diberi kemampuan untuk apa? Untuk bisa mengenal suara gembala kita. Kita bisa membedakan mana suara gembala kita, mana suara gembala yang bukan dari maksud gembala yang baik. Seperti itu ya. Jadi 2 ciri itu kita udah bahas. Yang ketiga, hari ini mungkin kita akan bahas cuma 1. Yang ketiga adalah kita coba baca yuk di mana ya? Ayub 14 ayat 1. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Hah? Oh iya benar itu.
Jadi manusia yang lahir dari manusia itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Artinya apa? Manusia itu, domba itu lemah. Ya kan? Umurnya singkat, penuh kegelisahan. Dia nggak bilang manusia yang tidak punya duit. manusia manusia nggak punya usaha, nggak punya sekolah, manusia yang nggak ada, atau manusia yang kaya raya, manusia yang punya Lamborghini, manusia yang punya segalanya. Enggak, itu manusia. Berarti manusia semua, mau tingkat status apapun juga, mau sekolah tingkat apapun juga, mau keadaan apapun juga, siapapun kita, yang namanya manusia itu singkat umurnya. Domba juga sama singkat umurnya, tapi bukan masalah singkat umur dan penuh kegelisahan. Artinya mau sekuat apapun, sekelas presiden sekalipun, sekelas raja-raja sekalipun, sekelas komandan, kompi, sekelas jenderal-jenderal, mereka itu lemah gitu. Domba itu lemah. Teman-teman, dari semua binatang-binatang ya, yang istilahnya badannya gede-gede gitu ya, yang segede-gede si domba, cuma domba yang nggak punya alat serang. Makanya kenapa dipilih domba? Kenapa nggak anjing? Kenapa nggak beruang? Yang keren gitu dong, ya kan? Kenapa nggak Raja Wali? Tuhan mengumpamakan kita seperti Raja Wali. Enggak. Domba itu lemah karena dia nggak punya alat serang. Bener nggak? Domba punya alat serang nggak? Yang ada imut ya, cute ya, dijadiin gantungan kunci. Kalau ngerajut ya, ngerajut domba itu, aduh, aku tuh ngelihat orang yang ngerajut domba, aku males karena lama ya ngerajut domba itu, bulu-bulunya satu bulu aja bisa 10 menit bikin bulu satu gitu. Itu kalau udah jadinya, aduh itu kayaknya mata kita itu terus kayaknya ngeliatin gitu, lucu banget. Itu domba. Nggak pernah tuh ada domba itu dibuat ada apanya, ada senjatanya gitu, atau giginya bertaring. Itu namanya domba jadi-jadian. Tapi domba itu cute, lemah, aduh gitu ya. Kalau dibanting sekali udah keok gitu, itu namanya domba. Nah, kenapa Tuhan menganalogikan kita sebagai domba? Karena memang domba itu lemah, nggak punya daya serang, bodoh. Kita itu ingat, tanpa Tuhan kita itu bodoh, lemah. Nih, kalau karakter domba yang lemah itu adalah dia itu tidak pernah bisa menyerang lawannya. Nggak mau. Yang dia lakukan adalah lari. Kalau ada masalah atau ada musuh apalagi. Dan dia tidak bisa mengenal musuhnya, itu tidak bisa mengenal. Dia nggak tahu sebenarnya dia sedang berhadapan dengan musuh. Jadi makanya kenapa domba itu suka tertipu. Sama kayak gue waktu kemarin di Shinjianji. Ketipu gue. Gitu kan. Ketipu juga kadang-kadang kita melihat orang kelihatannya keren, udah dipuji-puji, ternyata dia nusuk dari belakang. Sering ya kita begitu ya. Salah menilai, salah menjudge. Merasa kita udah punya pengalaman. Tapi sebenarnya kita gak bisa apa-apa. Nah, ada yang namanya domba jantan. Domba jantan itu dia punya apa? Dia punya tanduk. Tanduk itu dipakai untuk apa? Bukan untuk nyerang musuh loh. Enggak, dia gak berani. Lihat deh, nanti lihat. Domba itu cuma bisa nyerang sesama domba. Kita harus menyadari, kalau kita suka serang orang, berarti tanduk kita menyerang tanduk orang lain, berarti kita pengecut. Ya harusnya kita nyerang musuh, bukan nyerang sesama yang ada di dalam. Itulah domba. Domba suka nyerang sesamanya loh, gitu ya. Kalaupun dia berani untuk nyerang, nah itu dia. Tadi malam kita apa? Ngobrol mak-mak cerdas. Mak-mak domba yang punya anak bayi. Kalau anak bayinya mau diserang, oh dia pasang badan walaupun dia harus mati. Itu domba, itu berani. Nah, jadi waktu emak-emak domba itu punya anak dan mau diserang anaknya, oh dia berani mati. Nah, itu keren tuh dombanya. Tapi sebenarnya domba-domba yang di dalam Tuhan gak begitu. Akhirnya diubahkan menjadi domba yang tidak lemah, menjadi domba yang kuat. Karena kita punya gembala yang baik yang berperang untuk kita. Gitu ya. Jadi kalau kita ada masalah, jangan kayak domba yang belum kenal Tuhan. Lari dari masalah, curhat sana sini, ya kan? Cerita sana sini, ya kan? Habis udah cerita ke orang-orang, makin banyak masalahnya. Nah, domba yang lemah suka cerita-cerita sama orang sembarangan, biar dikasihani.
biar dikasih pertolongan, berharap kepada manusia. Tapi domba yang kuat di dalam Tuhan, yang pertama dia ingat pada waktu ada masalah adalah Tuhan, bukan manusia. Bukan. Pertolongan yang paling tepat itu ada datang dari Tuhan. Mungkin waktunya tidak sesuai dengan waktu yang kita mau, tapi selalu tepat. Aku yakin Bu Ani yang emak-emak ini, Bu Ani, Lia yang sekarang juga sedang menghadapi berbagai macam problem ya. Tepat selalu ya Lia, pertolongan Tuhan. Gitu. Lita juga yang mungkin sekarang ada di Bali, gak ada keluarga ya. Keluarganya mungkin keluarga yang sedang kamu kerja ya. Pasti ada masalah, kamu mungkin bingung mau cerita sama siapa. Jangan bingung ya sayang ya. Datang aja sama Tuhan. Pasti dia kasih pertolongan itu sama kamu. Amin. By the way, Lita itu sambil ibadah itu dia jagain anak loh, ya kan? Iya gak sih sayang? Makanya dia kadang-kadang suka off cam itu karena anaknya suka nangis mungkin ya. Suka nangis, suka gelisah. Jadi jagain baby gitu. Terima kasih ya Lita untuk kesetiaannya, kamu luar biasa loh. Gitu. Siap. Jadi kalau dia off cam, off cam itu karena aku lihat suka ada baby tuh di belakangnya. Makasih loh Lita, Tuhan sayang sama kamu, Tuhan memberkati kamu. Nah, jadi domba kita menjadi bukan domba-domba yang lemah lagi ya. Kita domba yang kuat karena kita punya panglima perang yaitu Tuhan Yesus. Itu. Jadi tetapi kita juga harus menyadari memang kita lemah tanpa Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa malu kalau kita itu lemah memang. Kadang kita jatuh, bangun lagi. Nah, kalau udah jatuh jangan jatuh tergeletak, bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Jangan udah jatuh. Ya udahlah. Udah kadung, lanjutin aja sampai tergeletak sampai udah nggak bisa diangkat lagi. Udah istilahnya nempel ke bumi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi gitu ya. Ingat bahwa gembala yang menjadi gembala kita adalah gembala yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Berarti betapa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Walaupun kita lemah, walaupun kita nggak bisa apa-apa, Dia memilih kita jadi pribadi yang berharga di mata Dia. Keren banget. Kenapa Dia nggak pilih malaikat? Malaikat bisa terbang ya, bisa kesana kemari ya kan? Tapi Dia memilih kita loh. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga kita harus kembali lagi kepada citra awal, yaitu menjadi anak-anak Allah. Hidup bersama dengan Allah nantinya. Hidup kekal bersama dengan Dia. Jadi betapa berharganya kita. Gak boleh minder ya. Jangan pernah ada dalam pikiran kita, aku akan pede kalau aku banyak duit. Aku akan pede kalau aku jadi orang kaya. Aku akan pede kalau aku begini, aku begitu. Enggak. Kepedean kita itu karena kita anak Tuhan. Kepedean kita karena kita dikasihi oleh Tuhan. Kepedean kita karena Tuhan percaya sama kita. Bahkan dipercayakan menjadi partner sekerja Allah lewat Redeem to Bless untuk menuai jiwa-jiwa. Itu kepedean kita. Jadi kepala kita harus selalu tegak ya. Ada dimanapun kita harus tegak. Lagi dalam keadaan masalah apapun tegak. Nggak enak loh kepala menunduk itu. Maksudnya rasa malu itu aku pernah ada dalam perasaan rasa malu. Waktu suamiku meninggalkan aku selama 3 tahun, kayak nggak punya harga diri gitu, kayak nggak punya apa ya, nilai hidup aku gitu ya. Kayaknya semua orang melihat aku, semua orang menjudge aku, itu nggak enak. Tapi akhirnya aku mengambil keputusan untuk tegak. Emang gara-gara suami aku jadi berharga? Kagak ya, karena Tuhan Yesus, kasihan banget Tuhan Yesus sudah mati bagi aku. Ternyata aku menganggap suamiku lebih berharga dari Tuhan. Nah, jadi kita tegak, kita kuat, kita berani ya. Itu karena kita punya gembala yang berani memberi segalanya untuk kita. Makanya kalau Dia menjadi gembala kita, pasti sifat kita, karakteristik kita sebagai domba-dombanya Tuhan adalah karakteristik Kristus. Bukan karakteristik domba yang asli, bukan. Tapi karakteristik Kristus. Nah, kita coba baca ya di ayat Roma 8 ayat 36. Roma 8 ayat 36 seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ini Paulus yang bicara begitu ya. Kalau di Paulus juga domba, tetapi karena dia sudah percaya kepada Kristus dan memberikan hidupnya kepada Kristus, apa yang terjadi? Tuhan mengubah dia menjadi domba yang kuat, domba yang mampu berperang, domba yang gak peduli dengan keadaan yang masalah sekalipun.
bahkan dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apakah Paulus takut dan aku nggak mau Tuhan, aku mau lari aja, aku mau menjadi domba yang lemah aja, jangan pakai aku Tuhan? Enggak. Paulus itu bahkan matinya di apa? Digoreng kalau nggak salah. Pernah baca belum biografinya Paulus? Paulus itu matinya itu digoreng gitu. Itu luar biasa loh. Itu domba yang ada di dalam Kristus itu berani. Petrus, teman-teman tahu Petrus kan, dia salah satu murid Kristus. Dibilang dia adalah murid yang paling berani di antara murid-murid yang lain. Ya, waktu dia mati di salibnya dia apa? Salibnya kepalanya di bawah, bukan karena permintaan si tentara-tentara atau orang-orang yang menyalibkan. Justru dia sendiri yang bilang, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Aku lebih baik, harus lebih buruk dari Tuhan. Istilahnya gak layak kayak Tuhan. Dia mau kepalanya di bawah. Itu permintaannya dia, gembala yang hebat, domba yang hebat, domba yang luar biasa. Karena dia udah tahu gembalanya Petrus itu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk domba-domba yang lemah, yang cepat ngeluh, yang cepat give up? Termasuk aku sendiri juga, aku belajar ini, aku baca ini, aku introspeksi sama diriku sendiri. Apakah aku orang yang cepat menyerah? Apakah aku orang yang lemah? Apakah aku orang hitung-hitungan? Apakah aku orang yang tidak disiplin? Apakah aku ya semuanya lah yang lemah-lemah dari domba itu aku lihat dari diriku sendiri. Aku berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lah. Terutama untuk pelayanan di R2B ini, supaya kita bisa dipercaya yang lebih banyak. Karena semakin cepat dunia ini mendengar Kristus, semakin cepat juga Tuhan Yesus datang. Iya kan? Firman Tuhan bilang, dia belum datang kenapa? Karena belum semua orang yang mendengar tentang Kristus. Nggak adil kalau orang nggak kenal Kristus tapi Tuhan udah datang. Karena kehendak Bapa adalah jiwa-jiwa semuanya sebenarnya diselamatkan. Tapi kalaupun kita udah memberitakan firman dengan sungguh-sungguh kepada mereka dan mereka nggak mau, ya itu anugerah sebenarnya kan. Tuhan juga membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena kita, tapi Tuhan sudah memilih kita. Hargai itu dan kita beritakan lagi kepada yang orang lain. Dan jadikan wadah ini menjadi wadah pemuritan, wadah penggemblengan. Teman-teman, aku punya kerinduan. Mungkin ini terlalu high, gak apa-apa. Kalau hidup di dalam Tuhan itu hidup dalam iman. Someday, kalau Redeem to Bless punya gedung, ya, entah itu kecil, entah itu besar, ya pasti dari kecil dulu kali ya. Itu pikiran manusia. Ntar nama gedungnya adalah, nama gedungnya adalah, kalau dulu kan geraha apa gitu ya, apa-apa, aku akan kasih nama Blast Point, ya, Blast Point, tempat penggemblengan anak-anak Tuhan. Makanya nanti ada coaching, ada apa segala macem di situ, ya. Jadi bukan Blast Church, no, Blast Point. Ya, itu point, pernah dengar West Point? West Point itu adalah tempat penggemblengan tentara-tentara Amerika. Itu namanya West Point. Redeem to Blast dulu namanya Blast Point. Jadi sebelum Redeem to Blast itu namanya Blast Point. Ada inilah, ada tulisan, ada gambar di dalam imajinasi aku. Aku nggak ngerti ya. Apakah itu pewahyuan dari Tuhan? I don't know. Tapi itu aku mau ngomong sekarang, aku juga nggak merencanakan untuk ngomong. Tapi harus sering diomongin. Harus sering diomongin. Dulu waktu aku punya album Aku Selamatkan Bangsaku tuh ya, untuk bikin album itu aku tahu 100 jutaan lebih. Ya untuk dapat uang 100 juta itu gak terlalu gampang ya untuk aku ya. Tetapi aku selalu ngomong aku mau bikin album. Dari sejak tahun 2005 aku selalu ngomong itu. Pokoknya di underestimate, dan semua orang juga pasti underestimate lah sama aku. Tapi Tuhan tuh punya cara. Tahun 2015 murid aku kasih biaya sama aku. Luar biasa kan? Tanpa aku minta. Aku gak minta. Istilahnya begini. Dia tuh kalau datang belajar vokal sama aku tuh dia suka berdoa sama. Karena belajar worship leader. Waktu itu dia udah belajar 6 tahun atau 7 tahun dengan aku. Jadi di tahun itu aku dan teman-temanku akan ke Inggris, ya kan? Untuk melayani di Olimpiade di Inggris. Kita udah daftar, kita udah urus visa, kita udah diterima di sana. Tapi ternyata visanya nggak keluar. Gitu kan, visanya nggak keluar. Tapi sebelumnya kita di Olimpiade Australia, aku juga pernah ke sana, Olimpiade Australia, pelayanan bareng sama tim ini gitu kan. Tahun 2000 aku ke Australia. Sydney 2000. Nah, waktu itu di Inggris. 4 tahun kemudian 2008 berarti, kalau 4 tahun sekali kan Olimpiade, 2008 berarti ya waktu itu.
bukan 2005, 2008. Nah, karena nggak ini visa, aku kesaksian sama ibu ini gitu kan. Aku bilang, aduh nggak jadi ke Inggris Bu, tapi puji Tuhan lah. Cuman temanku ini punya album, dia mau ke Inggris, tadinya mau promo. Lah Ibu Santi kan lagi sedang bikin album. Waktu itu aku sedang bikin album ya, tapi baru satu, itu pun 1 bulan satu, ntar mungkin 2 bulan lagi baru satu gitu. Jadi targetnya cuma 2 tahun bikin album. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau Tuhan udah kasih waktunya, dia cuma bilang gini, emang berapa Bu biayanya? Ya 100 jutaan. Dia nggak tunggu 3 detik, 1 detik, dari saya 50 juta. Hah? Gitu. Dari saya 50 juta. Loh Bu, jangan dulu Bu, nanti aku ini rinci. Nggak perlu, 50 juta dari saya, udah. Ntar aku balikin, nggak usah, itu untuk Bu Santi. Kalaupun nanti balik modal, bikin album yang kedua. Keren nggak tuh Tuhan? 50 jutanya masih ada di aku. Aku udah sisakan sebenarnya. Aku depositoin. Yang lebih keren lagi teman-teman, 50 juta itu ada di aku. Aku mau balikin, udah lama aku mau balikin. Tapi pandemi dia datang, sebelum pandemi dia datang ke sini. Ternyata dia bangkrut. Dia ditipu orang, gak punya duit, semua rumahnya, mobilnya semua diambil. Teman-teman tahu gak, dia datang ke aku, kirain aku mau ngambil uang 50 juta. Dia cuma datang, dia murid aku loh, ya. Tapi udah lama gak jadi murid lagi kan, baru ya. Datang, Bu Santi, Bu, aduh udah mati, puji Tuhan ada uangnya gitu kan, puji Tuhan. Bu, aku mau cerita, aku ditipu orang, rumahku mau udah diambil, sekarang aku juga lagi cari kontrakan lah Bu. Intinya gitu, Bu, gini Bu, aku ada kok uang yang 50 juta lumayan untuk, nambah-nambah untuk uang apa kayak uang makan. Tau gak dia bilang gini, oh enggak, itu tetap punya Bu Santi. Saya datang ke sini cuma mau didoain aja sama Bu Santi. Keren gak? Maksudnya gini loh, gitu kan. Tuhan, kalau memang itu dari Tuhan itu luar biasa, ya kan? Jadi didoakan sama aku, minta didoakan, dan sekarang balik lagi, udah kaya lagi. Itu keren banget. Terakhir tuh Natalan kemarin dia kirim kue dari Harvest gitu kan, beberapa kue sama aku. Jadi kalau Tuhan udah menetapkan itu, pasti itu jalannya itu luar biasa. Nah, kembali ke blast point. Ya aku tuh sekarang sering ngomong blast point sekarang. Pokoknya blast point. Tidak mungkin ada yang kebetulan kan. Dulu kenapa Redeem to Bless? Awalnya adalah blast point gitu. Sekarang jadi Redeem to Bless. Sekarang aku ingat lagi blast point. Oke, jadi teman-teman, aku mau sharing itu sama teman-teman ya, yang blast point itu, supaya itu juga menjadi iman kita bersama, bukan cuma iman aku ya. Kita akan punya tempat di mana di situ akan coaching class ya, untuk anak-anak remaja, terutama mama juga. Pokoknya entah nanti Lita datang ke Jakarta gitu kan ya, atau Lita bikin blast point nanti di sana kan, keren. Walaupun belum ada gedung, tapi virtual kita nanti ke sana juga, ke Flores, ke Bali, ke Kupang, keren kan? Kita akan keliling Indonesia. Ini kita tidak sedang menghayal ya. Aku ngomong ini dengan iman ya. Kita semua akan, tapi setia dulu dalam perkara kecil, nanti dia akan berikan perkara besar. Jadilah domba yang kuat di dalam Tuhan, yang berani menghadapi dunia ini, yang menyerang musuh kita, mengenal siapa musuh kita. Musuh kita bukan teman-teman kita, musuh kita adalah si iblis ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang mau bersedia? Cung? Nggak ada suaranya, Li. Bu Ani. Oh ya, Bu Ani, boleh Bu Ani. Belum ada aku. Oke. Lita. Lita lagi aja. Senyum terus dia soal. Iya Kak, nggak ada pertanyaannya Kak. Boleh. Pertanyaan nggak ada Kak. Kalau kesimpulan yang kamu dapat dari apa yang Kakak udah share. Oke, yang kesimpulan yang Nita dapat, ketika gagal harus bangkit lagi. Amin. Jangan tinggal dalam keterpurukan. Amin. Tetap semangat dan jadi berkat buat orang lain. Dan apa ya? Berjuang. Pokoknya itulah Kak, harus kuat, semangat. Yes. Jangan jadi domba yang lemah terus.
Ya walaupun kita lemah, tapi kita harus kuat di dalam Tuhan, Yes. bangkit. Gitu, Kak. Yes. Thank you Lita. Benar banget ya Lita ya. Oke, semoga teman-teman semua dapat berkat dari apa yang aku bagikan. Ingat-ingat terus, nanti minggu depan aku akan tanya. Ya, karena tujuannya adalah memang firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang, baru itu akan masuk ke darah kita ya. Tapi kalau cuma satu kali lewat, percuma, sayang ya. Lebih baik aku juga kepengen jadi pemimpin yang memperhatikan secara firman ya. Jangan puas hanya dengan hadir. Aku nggak mau gitu. Aku mau puas pada saat jadi berkat, dan bahkan firman Tuhan itu bisa dibagikan ke banyak orang lain lagi gitu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, aku serahkan pada Lia. Baik. Terima kasih Kak Santi untuk firman Tuhannya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat nanti yang akan mungkin dipimpin oleh Bu Ani, lalu nanti setelah itu kita masuk ke dalam doa berkat, kita akan mendengarkan pengumuman. Nah, pengumuman hari ini pertama sekali kita akan memberikan persembahan. Ada rekening Citibank atas nama Kasanti Lisdawati, tapi ini bukan rekening pribadi, tapi ini adalah rekening bersama. Cuman karena kemarin kita kalau rekening bersama di BCA itu kan harus atas 2 nama gitu ya. Iya. Nah, kena biaya admin, jadi akhirnya ya udah kita pakai yang rekening yang mudah terjangkau, dan inilah dia di Citibank. Nah, rekening ini adalah sebagai satu wadah bagi teman-teman atau bagi buat R2B untuk kita membantu pekerjaan Tuhan, baik itu di R2B maupun di jejaring kita secara onsite maupun online. Jadi ini adalah wadah bagi kita untuk menabur di pekerjaan Tuhan. Jadi mungkin teman-teman mungkin bingung, aku mau menabur pekerjaan, aku mau menolong pelayanan Tuhan tapi nggak tahu caranya. Ini adalah wadahnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menabur, silakan menabur dan kami akan gunakan, dan kita gunakan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, minggu depan kita akan tetap ibadah online, ibadah lewat Zoom dan juga live streaming di YouTube. Jadi link dan passwordnya selalu sama. Nah, kalau ada perubahan nanti akan diinfokan di dalam grup. Oh ya, nanti teman-teman jangan lupa join di grup R2B Nations ya. Di kolom chat sudah ada linknya, silakan tinggal diklik join group seperti itu. Jadi lebih mudah, nggak pakai invite pakai nomor handphone lagi. Jadi nanti informasi perubahan apapun akan kita sampaikan lewat grup itu. Kemudian nah, nomor 3 sama ya tadi ya, kalau misalnya ada misalnya kesusahan lewat lewat link, nggak apa-apa, nanti kita di Japri aja untuk nomor handphone kita masukkan ke dalam grup. Tadi teman-teman sudah izin ya, izin nanti kalau misalnya belum bergabung lewat tautan, kita masukkan lewat invite number. Kemudian teman-teman yang ada di link di YouTube juga kalau berminat untuk bergabung supaya tidak ketinggalan informasi, nggak apa-apa, tinggalkan komentar di kolom chat, nanti kita akan hubungi untuk kita bisa kontak memberikan informasi link YouTube-nya atau link Zoom-nya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bu Lita, Kak Lita, Christian tadi nggak ada ya, Kak Lita pengen ikut melayani, nggak apa-apa, nanti diinfokan kepada Kak Santi, Kak aku pengen dong bagian dari tim, ya mungkin mimpin doa dulu gitu, nggak apa-apa gitu di akhir ibadah, silahkan. Lalu kita ada YouTube channel namanya Redeem 12 Official, juga akun Instagram @redeem12official ya. Jadi ini di setiap bulan kita akan ada live IG, lalu juga di dalam YouTube setiap minggu kita akan ada setiap bulannya juga ada obras typing yang di hostin oleh Kak Santi, lalu juga setiap minggu kita ada ibadah online. Selanjutnya pengumuman berikutnya, nah ya ini tadi yang kita sebutkan, kita punya live IG di YouTube dan di Instagram. Nah, tahun ini teman-teman tanggal 24 Agustus rencananya kita akan mengadakan seminar tentang keluarga. Jadi ada topik-topik yang akan kita angkat dan kita bahas, dan akan mengundang parents yang ada di mungkin masih sekitaran Tangerang, masih seputaran Jakarta. Jadi teman-teman yang pengen bergabung boleh, nanti kita akan buatkan flyernya, undangannya, nanti boleh bantu disebarkan untuk mencari pesertanya. Dan juga ada rencananya akan
Praise and Worship Night. Nah, ini nanti akan kita doakan supaya ini bisa kita jalankan bersama-sama. Mungkin kesannya tahun ini kan adalah tahun yang sangat banyak, tahun yang sangat luar biasa buat R2B ya, karena R2B semakin masif. Kita berdoa lewat sosial media, lewat live YouTube pada hari Minggu ini, kita bisa menjangkau lebih banyak orang, dan sudah berjejaring tadi disebutkan, puji Tuhan Kak Santi sudah menjalin hubungan ya dengan Persekutuan Doa Anugerah Kaum Prasejahtera. Nah, mereka ini pemukimannya ada di bawah rel kereta api. Kita berdoa supaya tidak cuma satu kali ini saja, tapi ke depannya ada jejaring yang terus menerus, supaya kita juga bisa ikut memberkati komunitas-komunitas kecil seperti ini, dan kita juga bisa memberkati lewat jejaring kita dengan Imago Day dan lain-lainnya. Kita berdoa supaya segala sesuatunya Tuhan turut campur tangan dalam program-program R2B. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Kita tunggu kehadirannya di minggu yang akan datang jam 9. Nah, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat kita minggu depan kita akan menghadapi pemilu tanggal 14 Februari. Kita bawa dalam doa supaya tidak ada kericuhan, supaya pemilu ini bisa berjalan dengan aman, damai, sejahtera. Siapapun yang menjadi presidennya yang terpilih, nah seluruh masyarakat golongan manapun menerima dengan tulus hati. Saya serahkan kepada Bu Ani untuk memimpin doa syafaat, nanti akan ditutup oleh Kak Santi dan juga doa berkat. Demikian. Silakan Bu Ani. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari Minggu ini, Tuhan. Terima kasih untuk pengetahuan. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh ditaburkan. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan itu boleh menjadi pemacu semangat kami, menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi pengetahuan kami boleh bertambah. Bapa, terima kasih agar kiranya firman Tuhan yang ditaburkan ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman itu sendiri. Kami boleh juga memiliki buah-buah yang manis bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa, kami juga mau bawa doa kami Tuhan bagi pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberi kelancaran dalam pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari. Bapa, kiranya Tuhan kami semuanya ini juga boleh diberikan pemikiran-pemikiran yang baik untuk dapat memilih calon presiden dan wakil presiden kami dengan bijaksana. Amin. Bapak, Tuhan, agar kiranya kami juga negara kami terkhusus Indonesia ini Tuhan boleh diberikan keamanan. Iya, Bapak. Sehingga tidak terjadi perselisihan atau apapun dalam pelaksanaannya nanti. Amin. Biarlah Tuhan Engkau ada di negara kami Indonesia ini untuk memberikan kelancaran acara pemilu yang akan diadakan di 14 Februari di minggu besok ini Tuhan. Makasih Tuhan. Persiapkan hati kami untuk dapat memilih dengan damai. Sehingga kami sendiri tidak mudah tersulut oleh apapun di luar sana. Ya, Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menjadi orang-orang yang taat. Kami belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki aturan. Sehingga kami tidak menjadi golput Tuhan. Tetapi kami tetap dapat memberikan suara kami untuk kemajuan bangsa kami. Amin. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti itu pasti bukanlah kebetulan, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja dan yang memaksa
Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa bagi kami yang ada di Zoom maupun yang sedang menonton tayangan ini Tuhan, Ya, berkati kami Tuhan, berkati kami satu persatu, baik yang di tempat ini, baik yang ada di Zoom ini maupun yang sedang melihat tayangan ini. ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar kiranya tayangan ini menjadi berkat, bukan hanya bagi kami yang ada di Zoom ini, tapi juga bagi banyak orang Ya, yang melihat tayangan ini, agar tayangan ini betul-betul membawa dampak yang positif, membangun iman kami, amin. memberi kami kekuatan, semangat kami lagi Bapa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga setiap keluarga-keluarga di tempat di Redeem to Bless Tuhan. Berkati keluarga Ya, daripada Lia, Bu Santi, makasih Tuhan. Lita, Christian, agar kiranya Tuhan keluarga-keluarga ini Tuhan diberkati, Ya, apapun persoalan, permasalahan yang ada, yang kami hadapi saat ini mungkin Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi sarana bagi kami untuk kami bisa berjalan bersama Tuhan, yes. memiliki karakter yang dibangun setiap hari melalui masalah. Kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari lepas hari. Karena kami tahu dan percaya Tuhan memakai masalah untuk membangun kami sendiri Tuhan. Terima kasih. Membangun kehidupan kami lebih baik. Amin. Bapak, pada akhirnya terima kasih atas setiap hal yang boleh kami terima pagi hari ini berkat firman Tuhan. Berkati Ibu Santi yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Ya Tuhan. agar kiranya Engkau memberkati Ibu Santi dan keluarga, Amin. berkati setiap hal yang apa yang mau dikerjakan, kiranya Amin. Tuhan buat itu berhasil. Amin. Memberkati setiap visi misinya, agar Terima visi kasih. misi daripada Bu Santi boleh sama dengan kami, Amin. yang sama-sama ada di Zoom ini, Yes. memiliki visi misi yang sama, sehingga Amin. kami dapat memiliki semangat, memiliki berpikir untuk bisa maju bersama-sama. Yes. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya mau baca Mazmur 23 ayat 1-6 biar ini menjadi pernyataan kita kepada Tuhan ya, bareng-bareng. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ingat-ingatkan terus bahwa kami adalah domba-Mu yang digembalakan oleh Tuhan, gembala yang baik yang sudah mati bagi kami bangkit dan hidup. Sehingga kami diubah menjadi domba-domba yang kuat di dalam Engkau. Domba-domba yang bukan follower, tapi domba leader. Domba-domba yang mengenal siapa gembala kami. Jangan kami jadi domba-domba yang standar Tuhan, tapi jadikan kami domba-domba excellent, seperti Engkau anak domba yang excellent di mata Bapa. Makasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sorry, Thank you. Jeremy lupa disebutkan. Kenapa sayang? Kenapa Bu? Jeremy lupa disebut, lupa. Gak apa-apa. Ada Santi berarti ada Jeremy.
Makasih banget Bu Ani, Lita, thank you. Lia, thank you untuk jadi worship leader dan semuanya. Jeremy, sampai ketemu minggu depan ya. Ketemu ya. Tuhan Ya, berkati. bye-bye. Tuhan berkati, Bye. bye-bye.